Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan membahas soal TPS tahun 2021 ya. Nah, jadi sini Kak udah siapkan untuk adik-adik sekalian ya soal-soalnya. Nah, langsung aja ya kita bahas soal yang pertama. Nah, di sini ada suatu gambar terdiri dari 3 buah lingkaran dan 1 buah segitiga di dalamnya. Nah, disebutkan bahwasanya keliling dari segitiga ini adalah 12. Oke ya. Nah, kemudian juga disebutkan bahwasanya sudut pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran yang diameternya sama. Nah, jadi ini adalah titik pusatnya, titik pusat daripada lingkaran. Kita coba tebalkan dulu ya. Nah, ini adalah titik pusatnya. Nah, artinya garis ini ya adalah jari-jarinya karena ini adalah titik pusatnya. Berarti ini jari-jari, ini juga jari-jari, ini juga jari-jari, ini juga, dan ini juga ya. Jadi karena ini adalah jari-jari kita bisa buat jadi R-nya ya. Jadi R-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi dituliskan bahwasanya keliling dari segitiga itu adalah 12 cm. Nah, apa rumus keliling dari segitiga? Kelilingnya adalah sisi 1 tambah sisi 2 ditambah sisi 3 gitu ya. Itu adalah rumus keliling dari segitiga di mana di sini adalah 12 ya totalnya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, segitiga yang kita miliki ini adalah segitiga sama sisi ya. Ya, segitiga sama sisi. Sehingga kita bisa tulis kelilingnya adalah 3S, 3 kali sisinya gitu ya. Sama dengan 12. Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan lagi, di sini kan panjang sisinya adalah 2R ya. Karena di sini kemari ya, dari sini kemari dia R, ini kemari R berarti R ditambah R, 2R. Nah, berarti panjang sisi dari tiap segitiga ini adalah 2R. Jadi nilai S ini bisa kita ganti menjadi 2R ya. Jadi 3 kali 2R gitu sama dengan 12. Jadi 6R sama dengan 12, R sama dengan 12 per 6. Berarti R-nya adalah 2 cm. Jadi panjang jari-jarinya adalah ini 2 cm, ini juga 2 cm ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya keliling dari si lingkaran ya, keliling dari si lingkaran. Jadi kita bisa hitung keliling lingkarannya adalah 2VR ya. Karena rumus keliling lingkaran itu adalah 2VR. Berarti 2 kali V, V-nya nggak usah diganti karena choice-nya dalam bentuk V. R-nya 2 ya. Jadi 2 kali 2, 4V. Nah, jadi keliling dari sebuah lingkarannya di sini adalah 4V. Jadi choice-nya yang tepat tuh adalah D ya, 4V. Oke, bisa dipahami? Nah, karena saya itu aja cara ngejawab soal nomor 1. Sekarang kita coba jawab soal yang berikutnya. Oke, sekarang di soal nomor 2. Nah, adik-adik coba bisa lihat ya soalnya. Nah, di sini ada bangun datar ya. Ini dia bangun datarnya. Ya, jadi adik-adik bisa lihat di sini ini ada simbol garis sejajar, artinya garis ini sejajar dengan garis ini. Kemudian garis ini sejajar dengan garis ini ya. Nah, yang ditanya di sini adalah maka sudut HDB ya. HDB kita coba cari ini HDB. Ini ya, berarti sudutnya di sini nih. Ini dia. Kita coba tandain ya sudut yang ditanya. Ini adalah sudut yang ditanya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pertama, adik-adik harus ingat dulu tentang sifat-sifat garis sejajar. Ini Kak ingatkan lagi ya. Yang pertama itu ada namanya sahadap ya, sahadap. Nah, bagaimana kalau ada suatu sudut ya sahadap. Jadi misal kita punya garis seperti ini saling sejajar ya, saling sejajar. Lalu ini dipotong oleh suatu garis. Nah, maka kalau ini adalah namanya A, ini namanya B, maka A dan B itu besarnya sama ya, karena dia saling sahadap. Oke. Nah, kemudian ada lagi namanya berpelurus ya. Berpelurus. Nah, jadi misal kita punya garis berpelurus seperti ini nih ya. Nah, ini A, ini B. Maka A plus B itu adalah 180 derajat. Oke. Nah, setidaknya adik-adik harus ingat dua sifat ini untuk menentukan bagaimana menjawab soal ini gitu ya. Nah, oke. Kita coba lihat di sini. Kita coba aplikasikan dua sifat ini dulu ya. Nanti kalau misalkan ada sifatnya lagi, kita tambahkan lagi. Oke. Nah, coba yang ditanyakan ini. Nah, coba amati yang di sini. Ini kan 30 ya. Nah, oke, ini juga 30. Oke, ada satu sifat lagi ya. Tadi Kak kelupaan namanya berseberangan ya, berseberangan.
berseberangan. Nah, berseberangan. Jadi kalau misalkan ada dua buah garis seperti ini saling sejajar. Nah, dipotong oleh suatu garis, ini A, ini B, maka A dan B itu dikatakan saling berseberangan ya. Sehingga besar sudut A itu akan sama dengan besar sudut B. Nah, jadi ada 3 nih ya, ada 3 ya yang harus diingat untuk ngejawab soal ini. Nah, kita ulangi lagi coba. Di sini kan ini kan 30. Ini kan kita bisa hitung besar sudut nih yang Kak tunjuk ya. Nah, karena di sini sudut ini dengan sudut ini saling berseberangan. Nah, artinya kalau di sini 30, di sini juga pasti 30. Jadi kita bisa tulis ini 30 ya. Jadi besar sudut ini juga 30 derajat. Oke. Sekarang kita amati sudut yang di sini nih, yang 70. Nah, ini Kak bisa buat garis bantu di sini, garis bantu ya. Ini Kak buat garis bantu ya. Garis bantu. Nah, kalau misalkan di sini 70, otomatis kan di sini juga 70 ya. Nah, ini kan 70 nih, juga 70. Kenapa? Karena dia saling sehadap ya, saling sehadap nih ya. Nah, jadi kalau ini 70, ini juga 70. Nah, amati garis ini ya. Garis ini kan saling sejajar nih ya. Nah, maka berlaku sifat-sifat garis sejajar tadi ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini dengan ini apa hubungannya gitu ya. Nah, ini dengan ini. Ini kan 70. Berarti sudut ini berapa? Nah, sudut ini saling berpelurus. Kita pakai konsep berpelurus. Nah, kalau ini kita tuliskan sebagai X lah ya. Berarti 70 tambah X sama dengan 180 derajat. Sehingga X-nya adalah 180 derajat dikurang 70 derajat. Jadi besar sudut X-nya itu adalah 110 derajat. Nah, berarti ini adalah 110 derajat. Nah, terus hubungannya yang berikutnya apa? Nah, oke, coba amati yang di sini. Nah, ini kan garis saling sejajar ya. Nah, ini juga saling sejajar yang ini ya. Ini saling sejajar dengan ini ya. Perhatikan simbol sejajarnya. Nah, ini ya, ini dengan ini saling sehadap. Artinya besarnya sama ya, besarnya sama. Nah, berarti 30 tambah ini kita sebutlah Y ya. Kita sebut Y. Oke. Berarti 30 tambah Y ya. Tambah 30 lagi yang di bawah. Ini dia. 30 tambah Y tambah ini lagi. Ini akan besarnya 110 derajat. Kenapa? Karena dia saling sehadap. Gitu ya. Nah, sama dengan 110 derajat. Berarti Y sama dengan 110 derajat dikurang 60 derajat nih. Berarti Y-nya adalah 50 derajat. Oke. Jadi besar Y-nya itu adalah 50 derajat. Nah, jadi besar sudut yang ditanya itu HDB itu 50 derajat. Oke, jadi jawaban yang cocok itu adalah E ya, 50 derajat. Oke. Bisa dipahami? Karena saya itu aja ya cara ngejawab soal nomor 2. Nah, tipsnya dari Kakak, coba baca lagi tentang sifat-sifat garis saling sejajar. Nah, di sini udah Kak tampilkan 3 sifat dan itu masih ada lagi beberapa sifat yang harus dipelajari lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang di soal yang ketiga kita coba lihat soalnya. Nah, di sini adik-adik perhatikan kita punya suatu gambar persegi ini ya. Kemudian ada garis nih lurus dan berbentuk sudut siku-siku di sini dan di sini. Pertanyaannya adalah berapa nilai B, oke ya. Nah, bagaimana cara ngejawab soal ini? Soal ini sebenarnya gampang. Cara ngejawabnya itu adalah dengan membuat garis bantu dan menerapkan Pitagoras ya. Kita pakai Pitagoras aja udah bisa ngejawab soal ini. Oke. Jadi pertama Kak buat dulu garis bantunya. Ini Kak tarik garis lurus sejajar ya. Sejajar dia. Lurus sejajar, kemudian ini lurus lagi, ini siku-siku ya. Otomatis kan panjang ini kemari 9 ya, ini 9. Kemudian yang ini jadi 7 ya, karena saling sejajar ya. Ini 7 cm, kalau kita sebut satuannya senti. Kemudian buat garis bantu yang berikutnya itu ini. Nah, tarik dari ujung sini ke ujung kemari nih. Ya, tarik garis lurus ya. Kita buat putus-putus ya. Garis lurus. Nah, oke. Dia menjadi diagonal dari perseginya ya. Nah, sekarang coba amati segitiga yang terbentuk ini. Nah, ini kan adalah segitiga siku-siku ya. Nah, perhatikan garis merahnya ya. Siku-siku di titik ini merupakan segitiga siku-siku.
Sehingga kita bisa hitung pakai Pitagoras nih untuk mencari panjang yang ini dari titik ini ke mari. Ya, kita sebut AB lah ya. Ini A, ini B. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai Pitagoras aja nih. AB sama dengan akar 7 kuadrat ya ditambah, karena AB adalah sisi miring. Nah, ini kan 14 nih ya. 14 ini kemarin nih 14 tambah 9 23 ya. 23 kuadrat. Berarti ini 49 ditambah 23 kuadrat 529 gitu ya. Sehingga totalnya itu adalah 578 gitu ya kan. Nah, jadi kita udah dapat panjang AB 578 atau akar 578 ya. Nah, coba perhatikan lagi gambarnya. Yang ditanyakan panjang P ini. Nih, P ya kan. Nah, ini kan kalau kita amati A garis titik A kemari kan segitiga siku-siku juga ya. Nah, yaitu siku-siku di titik ini kan. Di titik ini dia ya, karena dia berbentuk persegi gitu kan. Nah, sehingga kita bisa terapin Pitagoras kembali sekali lagi. Berarti kan yaitu AB kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah P kuadrat. Kenapa? Karena panjang ini kemari itu adalah P, panjang ini kemari juga P gitu kan. Nah, jadi AB-nya kan akar 578 tuh ya. Nah, P kuadrat tambah P kuadrat 2P kuadrat. Sehingga akar 578 dikuadratin ya, dipangkatin 2. Itu kan menjadi 578. Nah, ini 2P kuadrat. Berarti P kuadratnya 578 per 2 ya. Sehingga P kuadrat menjadi 578 bagi 2 itu adalah 289 ya. 289. Oke. Sehingga P sama dengan akar 289. Nah, kalau kita lihat choice-nya di sini udah ada ya, yaitu C. Ini dia ya. Yaitu akar 289 itu adalah panjang sisi dari P gitu ya. Nah, oke, bisa dipahami? Karena itu aja ya cara ngejawab soal ini. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Ini adalah soal terakhir kita untuk video kita kali ini. Di part satunya nanti akan ada part kedua sebagai lanjutan dari soal-soal bangun datarnya untuk TPS-nya ya, soal TPS-nya. Oke, langsung aja kita coba lihat. Nah, kalau adik perhatikan soal ini mirip dengan soal sebelumnya tadi, ya, masih mirip. Jadi trik pengerjaannya juga masih sama, yaitu buat garis bantu, kemudian terapin Pitagoras, dah selesai nanti jawabannya. Oke ya. Nah, di sini dituliskan bahwasanya AE-nya 6. AE, ini dia. Ini kemarin 6, kita isikan nilainya 6. Kemudian DE 1, ini 1 ya. Kemudian CD 3. Ini 3. Kemudian BC 4. BC-nya 4. Nah, jadi kita buat garis bantu, yaitu garis yang sejajar dengan DE dan CD gitu ya. Ini DE, ini dia. Nah, kemudian CD, ini dia nih. Nah, oke. Siku-siku di titik ini ya. Siku-siku di sini. Nah, sehingga panjang ini 3, ini jadi 1 ya panjangnya. Nah, kemudian buat garis bantu lagi, lurus ya. Lurus dia dari titik ini. Lurus, kita buat kemari ya. Nah, sehingga garis yang merah ini ya berbentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa hitung pakai Pitagoras untuk cari panjang AC. Nah, ketika panjang AC udah ketemu, nanti kita terapin lagi Pitagoras sekali lagi untuk mencari AB dengan segitiganya ini ya, segitiganya ini dia. Nah, perhatikan ya Kak tunjuk ya, segitiganya ini. Oke. Nah, jadi kita coba cari dulu panjang AC ya. Nah, jadi AC sama dengan akar, kita terapin Pitagoras, 1 kuadrat ditambah 9 kuadrat ya, karena panjang ini kan jadi 9 ya, ini 9, oke. Jadi 1 ditambah 81 ya, 9 kuadrat, jadi akar 82. Berarti panjang AC ini adalah akar 82. Nah, kemudian terapin lagi ya Pitagorasnya sekali lagi untuk segitiga ABC. Nah, kalau masih bingung nih Kak, coba gambar keluar ya. Ini A, B, C, ini akar 82, ini 4, ini yang ditanya ya. Nah, pakai Pitagoras sekali lagi, yaitu AB sama dengan akar ya, akar 82 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ingat, kalau yang ditanya itu alas atau tinggi, dia dikurang ya. Jadi akar 82 kuadrat itu tetap 82 kurang 4 kuadrat 16. Sehingga kalau dikurangi
82 kurang 16 itu 66. Jadi jawabannya itu adalah akar 66. Nah, choice yang cocok itu adalah D, yaitu akar 66. Oke. Karena saya itu aja cara ngejawab soalnya untuk video kita kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua untuk menghadapi soal-soal ujian UTBK pada tahun 2022 ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.